buat saya pribadi ya mudah-mudahan saya minta ikhlas, minta ridhonya untuk semuanya. Udahlah cukup berita ini, saya minta tolong cukup, biarkan saya tenang dengan keluarga saya, biarkan hidup saya tenang, biarkan berita-berita yang bermanfaat buat orang lain, biarkan juga ini berjalan sesuai mana mestinya, karena terakhir juga kuasa hukumnya yang baru, terakhir sekali komunikasi saya dengan di WhatsApp, nyata betul, bahkan dia bilang kita bertemu di meja hijau. Mbak Karput, menanggapi soal berita yang lagi rame tuh, Mbak Karput, tentang Dr. Richard yang dibawa oleh pihak kepolisian, gimana Mbak Karput menanggapi? Ya sebelumnya saya di sini minta maaf juga buat teman-teman, bukan nggak mau komentar. Saya di sini juga sebenarnya juga bingung, kaget, bingung lah gitu. Saya juga tidak tahu menau terkait penangkapan tersebut. Bahkan saya juga kaget ketika ada yang kirim. Nah, tapi saya bersabar untuk menunggu penjelasan dari pihak kepolisian. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kan akhirnya dapet penjelasan dari pihak kepolisian gitu, bahwa memang ditangkap paksanya itu kan bukan karena saya ya. Kenapa saya yang dibully, kenapa saya yang dimarahin gitu. Dan menurut saya setelah saya juga bicara dengan para ahli gitu ya, para ahli hukum dan sebagainya, bahkan sempat baca juga tadi pendapat Roy Suryo mengenai tentang akses ilegal dan juga penghilangan barang bukti, ya memang SOP-nya sudah begitu. Dan juga saya udah mendengar juga bahwa dilakukan itu karena adanya illegal akses atau akses ilegal dan juga penghilangan barang bukti yang memang terkait kasus saya. Tapi siapa yang buat laporan? Ya pihak kepolisian sendiri yang bikin laporan sehingga adanya penangkapan tersebut. Jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya juga di sini berarti seperti netizen yang lain, nonton aja gitu. Dan saya juga nggak tahu menau. Saya juga memang tujuan saya dari awal inginnya damai-damai aja. Inginnya dari awal saya DM dia langsung, kasih nomor telepon pribadi saya. Saya mengajak bertemu tabayun, menjelaskan yang tidak benar menjadi benar, tapi justru dibikin konten. Lalu saya beri somasi pertama, dibuat konten. Somasi kedua, dibuat konten. Permintaan maaf, betul. Meskipun terkesan memperolok ya, tapi setelah itu masih lanjut memfitnah dan menyebarkan nama baik saya. Maka langkah saya sebagai warga negara yaitu melaporkan kepada pihak kepolisian agar berhenti melakukan pencemaran nama baik saya. Kenapa saya pengen berhenti? Bukan hanya untuk semerta-merta diri saya sendiri, tapi untuk keluarga saya, suami saya khususnya, untuk anak-anak saya, dan terutama untuk agama saya. Karena saya ini dikait-kaitkan dengan hijrahnya, dengan pakaian saya. Jadi kalau saya sendiri yang difitnah mah insya Allah mah saya ikhlas-ikhlas aja. Saya mah emang tempatnya dihina dan difitnah, terserah, gak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho. Jadi sebenarnya netizen di luaran ngomong kok nggak sabar, kok nggak pemaaf, nggak ini. Saya jelasin lagi di sini. Setelah saya laporin polisi, dapat surat panggilan dari polisi pun itu dibikin konten. Lalu pada saat dipanggil polisi, Masya Allah sebenarnya pihak kepolisian dan juga seperti Perkat Polri memang harus dimediasi. Saya dijadwalkan mediasi itu 4 kali oleh pihak kepolisian loh. 3 kali gagal karena alasan yang tidak pasti. Waktu itu katanya saya baru pulang dari Yaman, padahal bukti dan faktanya saya sudah dikarantina, saya juga sudah di PCR, semua saya lampirkan kepada pihak kepolisian. Polisi tidak sampai di situ, masih mengupayakan sampai kami mediasi dan benar-benar bertemu, dijadwalkan kembali sebelum jalannya gitu, dijadwalkan lagi mediasi. Pada saat mediasi saya bertemu dengan yang bersangkutan, pengacaranya. Saya dengan om saya atau pengacara saya. Di situ betul saya memberikan redaksi. Sepertinya kenapa saya beli redaksi yang saya bilang dari awal, agar permintaan maaf itu sungguh-sungguh, tidak dijadikan konten, dan pengertian dari redaksi saya itu agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.
redaksinya juga tidak mengada-ngada, lawyernya juga tahu isinya apa, dia pun tahu isinya apa, pihak kepolisian juga tahu isinya apa. Lalu juga saya minta, memang betul meminta konten-konten yang berkaitan dengan saya dihapus, wajar karena kan saya punya hak, karena diri saya yang dibawa dan juga yang diisukan itu tidak benar. Tapi seketika dari awal aja sudah tidak menyepakati permintaan saya, dan juga pada saat mediasi ada rekamannya di bapak polisi juga bahwa dia ya kita lanjutkan aja katanya. Ya udah, saya mah bisa apa gitu, ya udah kalau mau dilanjutkan monggo. Setelah itu saya juga sudah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada lawyer saya dan juga selaku waktu itu wali dari keluarga om saya dan kakak saya. Udah habis itu saya udah nggak mau tahu lagi mas, saya udah bener-bener mau fokus syiar di medsos saya mau fokus ngurus keluarga saya mau fokus dengan hal-hal kegiatan yang lebih bermanfaat. Memang saya udah nggak mau tahu lagi gitu. Tiba-tiba kemarin ada berita, saya juga kaget, saya pikir konten kali mungkin. Saya juga nggak langsung gegabah gitu, tapi semua di medsos saya difitnah, dibully. Seakan-akan itu perintah saya. Siapalah saya mau nyuruh penyidik, nggak mungkin. Penyidik juga tahu siapa yang diangkat. Seorang konten kreator yang bicaranya berani, nggak mungkin juga polisi menyalahin SOP menurut saya. Dan juga setelah saya juga perdalam, semua yang dilakukan sesuai dengan SOP asal kita mempercayai kedua belah pihak, tidak mendengar sebelah pihak gitu. Karena kan sudut pandang kamera itu kan kalau dari dua kan berbeda-beda dan narasi yang rekamnya juga beda gitu. Jadi buat saya pribadi ya mudah-mudahan saya minta ikhlas, minta ridhonya untuk semuanya. Udahlah cukup berita ini, saya minta tolong cukup, biarkan saya tenang dengan keluarga saya, biarkan hidup saya tenang. Biarkan berita-berita yang bermanfaat buat orang lain, biarkan juga ini berjalan sesuai mana mestinya, karena terakhir juga kuasa hukumnya yang baru, terakhir sekali komunikasi saya dengan di WhatsApp, nyata betul, bahkan dia bilang kita bertemu di meja hijau, kita begitu ya. Saya berpikirnya berarti maunya begitu ya, saya silakan, saya mau ikut aja. Tapi kenapa di sini dibilang damai aja di media sosial? Makanya saya minta tolong sekali, apa yang disampaikan bukti dan fakta dan kenyataan di belakang kamera, depan kamera harusnya sama. Atau kalau memang benar-benar ada etikat baik, lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang ada adabnya, yang benar-benar tabayun. Jangan saya dibilang mistabayun, padahal kalau saya bicara semua ada bukti dan faktanya gitu. Jadi intinya kalau buat saya pribadi, udahlah nggak usah dibahas masalah ini. Minta teman-teman juga, editor, wartawan, semuanya dieditnya tolong jangan membuat suatu ladang gibahan, karena kita ya multi level dosa ngapain gitu. Saya cuman pingin, saya sekarang udah tidak mau tahu urusan kasus ini. Saya sudah serahkan sepenuhnya ke kuasa hukum saya, Aditya Dwi Putra dan Brian Praneda dan Praneda Partners. Jadi selanjutnya saya tidak mau berkomentar apapun terkait kasus ini, karena lagi saya udah serahkan semua ke Praneda and Partners dan juga Aditya Dwi Putra dan Brian Praneda. Udah itu aja sih. Berarti langkah lanjutannya itu apa Mbak? Nah itu dia kuasa hukum. Okay. Maksudnya apakah memang dari Mbak Karput sendiri memang sudah tahu apa langkahnya gitu? Saya udah nggak mau tahu, saya udah serahin semua ke kuasa hukum. Kasihan saya punya anak 4, satu di Yaman, punya suami dengan kegiatan yang aktif juga gitu. Jadi saya udah nggak mau tahu mas, makanya saya bingung kok tiba-tiba yang dibilangin saya lah inilah, dan kasihannya lagi di sini pihak kepolisian juga difitnah. Itu aja yang saya sayangkan gitu, karena menurut saya pihak kepolisian sudah berlaku sesuai mana mestinya, berlaku adil, bahkan berupaya mendamaikan dan memediasi itu berkali-kali. Bahkan juga selalu setiap kali saya berkomunikasi, pihak kepolisian selalu bilang kalau bisa mediasi kenapa enggak, kalau bisa berdamai kenapa enggak gitu. Jadi buat saya di sini ditekenin lagi loh, penangkapannya bukan karena laporan saya, tetapi karena kelalaiannya sendiri, yaitu mengakses atau ilegal akses yang dimana menghilangkan barang bukti. Itu aja sih mas. Harusnya kan yang deg-degan saya dong, saya sedang melaporkan lalu akses barang bukti dihilangin, kan harusnya saya yang marah-marah, harusnya saya yang greget gitu.
kok malah jadi saya yang dibully, saya yang dimarahin gitu. Itu aja sih saya lucu. Makanya saya takut sebenarnya ngomong kayak gini. Kalau nggak karena nungguin dari kemarin juga saya nggak mau, cuma saya bilang ya Allah dia nggak pulang-pulang gitu. Ya saya juga ya itu tadi sih saya cuma mikir minta tolong narasinya jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi, dieditnya juga jangan sampai menzolimin semua pihak ya. Tidak termasuk pihak saya aja tapi pihak manapun. Jadi buat saya ya pada intinya toh juga saya udah menyerahkan ke kuasa hukum. Pihak sana juga kan sudah punya kuasa hukum dan juga lawyer sana kan juga sudah meng-WA saya secara pribadi bilang katanya sampai bertemu di meja hijau. Ya saya berpikir ya, oh ya sudah, kan saya nggak mungkin maksa orang, itu aja sih. Berarti pernyataan yang mengatakan bahwasannya dokter Richard Lee pengen damai sama Kak Karput itu nggak benar ya Kak? Maksudnya Itu Mas yang saya bingung, kenapa depan kamera, depan mas wartawan beda sama kenyataan. Itu aja yang saya bingung, ya mungkin lupa, makanya ini saya ingatkan. Mungkin lupa juga, saya masih simpan bukti WA-nya. Udah, ayo mau apa lagi? Tapi kalau memang kedepannya mau didamain lagi, Ngomong ke kuasa hukum saya. Saya kan kemarin udah capek-capek dari Yaman pulang buru-buru, taunya nggak ketemu. sebenarnya mau mediasi pada saat itu ya. Iya, kira juga saya datang lagi, disuruh datang lagi mediasi sama pihak kepolisian, saya datang lagi. Lalu saya yang ngelapor, saya yang punya etikat baik. Tapi kalau nggak disambut, masa kita mau paksa? Kan nggak boleh juga. Di sana juga punya hak untuk menentukan pilihan juga. Berarti kalau dianggap dalang itu sakit nggak sih Mbak? Maksudnya ini kan akhirnya komentar netizen itu kan bulan Jadi, sekali ya. iya. Kalau dibilang sakit enggak lah, kan dari awal udah sakit duluan difitnah. Adanya pelaporan ini kan karena difitnah. Jadi kalau ada lagi yang opini yang tergiring juga negatif mah saya udah, makanya saya udah nyerahin ke pihak kuasa hukum karena saya udah capek, udahlah, udah nggak ada berkahnya, udah nggak ada manfaatnya. Saya mau ngelanjutin hidup saya dengan damai, dengan tenang, itu aja sih. Jadi saya kalau mau ada apa-apa jangan saya yang dikejar, sekarang mah kejar kuasa hukum saya aja, karena saya sudah memberikan kuasa semuanya ke kuasa hukum saya dan juga om kakak saya sebagai perwaliannya gitu. Tapi merasa lega juga nggak sih ternyata nih proses hukum ini tetap berjalan gitu. Memang kan emang berjalan Mas. Ya nggak ada penundaan, nggak ada, bahkan masalah yang ada penghilangan ini juga tetap ditindakin gitu oleh pihak kepolisian. Loh, sekarang gini, kalau ada orang yang bersalah, gimana ya saya ngomong? Saya takut jadi nanti dipotong-potong. Gimana ya Mas, semua manusia itu kan siapapun manusianya pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Pak Polisi tugasnya apabila ada yang bersalah ya ditindaklanjutin. Nanti kalau nggak ditindaklanjutin dibilangin beda lagi. Ya sekarang juga menurut saya kan, saya juga akhirnya mendengar pernyataan Pak Yusri dan juga pernyataan dari Bapak Aulia juga sebagai Dirkrim khususnya waktu itu preskon, dinyatakan bahwa mereka sudah menjelaskan SOP-nya, ada buktinya juga kan bahwa sebenarnya udah dijelasin kenapa dibawanya, dan juga sudah 5 jam di rumah di sana untuk negosiasi dan menunggu. Ya buat saya kan semuanya sudah berjalan sesuai SOP gitu. Cuman ya jangan juga kita memfitnah atau menggiring opini negatif kepada aparat, kan gak baik. Siapapun itu, baik saya, baik penonton di rumah, siapapun tidak boleh kita menggiring opini yang kita tidak tahu yang sebenar-benarnya. Tuh, karena kalau dengar dari pihak saya wajib dengar dari pihak sana, dengar pihak sana wajib dengar dari pihak kepolisian. Jadi semua pihak harus wajib didengar. Itu aja sih kalau buat saya. Gitu. Kalau dibilang saya nggak ada etikat baik, dari awal saya yang DM pribadi loh, langsung ke bersangkutan pakai IG akun asli saya direct pribadi, saya kasih nomor pribadi saya seizin suami. Dan disambut kan gitu, disambutnya kan dengan asistennya gitu. Jadi ya jangan bilang Karput itu karpet putih, kalau emang dari awal bukan Karput itu Kartika Putri kan harusnya dibales DM saya, maaf mbak bukan buat kamu tuh, selesai gitu. Jadi maksud aku udahlah, janganlah kita menggiring opini dan menyebarkan fitnah. Semua ya saya juga pasti pemaaf lah, siapa saya gitu, fakir ilmu, tapi ada juga adab-adabnya. Itu aja sih. Oke, siap. Narasinya jangan dibelok-belokin Iya. ya, minta ikhlas, minta ridhonya ya. Siap Kak. Saya takut. Makasih nih Kak.